Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang teks deskripsi. Kalian lihat ya tentang rumah tongkonan. Nah, untuk yang bagian pertama ini disebut identifikasi. Identifikasi itu isinya adalah nama objek yang dideskripsikan. Misalnya namanya apa, lokasinya di mana, sejarah lahirnya, makna namanya apa, kenapa disebut tongkonan, dan yang pernyataan umum tentang objek yang sedang dideskripsikan. Kemudian yang bagian selanjutnya dari sebuah teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Nah, ini memberikan penjelasan secara lebih detail, secara lebih jelas lagi, secara lebih rinci lagi. Kalau yang diidentifikasi hanya sebagai pengantar atau penjelasan awal, kalau deskripsi bagian ini lebih mendalam lagi. Nah, yang bagian kedua adalah deskripsi. Nah, deskripsi ini terbagi-bagi, ada yang deskripsi bagian berdasarkan ruang. Misalnya kalau disuruh mendeskripsikan tentang rumah, kita akan sebutkan ruang-ruang yang ada dalam rumah, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, kamar makan atau ruang makan. Sekarang deskripsi yang bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Misalnya kita ingin mendeskripsikan tentang pantai. Nah, objeknya kan pantai. Kita akan perjelas tentang ada pasirnya, ada ombaknya, ada batu karangnya, ada hewan-hewan di pinggir pantainya. Nah, itu deskripsi bagian objek namanya. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Misalnya kita masak dari kita masih mengadoni makanan, mencampur, kemudian meletakkan ke dalam cetakan, kemudian membakar di atas loyang. Nah, yang terakhir adalah deskripsi bagian yang berupa pemfokusan. Misalnya di dalam bagian rumah kita, mana yang kita paling suka, paling fokus. Misalnya kita lebih senang kamar tidur kita, atau kita paling senang dengan ruang makan. Atau kalau kita pergi ke suatu tempat di sekolah kita, misalnya kita lebih senang perpustakaan, atau kita lebih senang sama kantinnya. Ini namanya pemfokusan. Nah, itu tadi ya tentang pembagian deskripsi. Yang terakhir adalah penutup. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kata umum dan kata khusus. Ini ada beberapa contoh ya di bukumu, bisa kamu lihat. Ada yang namanya kata umum, misalnya indah. Indah ini masih umum. Khususnya apa? Elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, dan lain-lain. Nah, nanti kamu ada tugas ya yang ibu minta untuk menuliskan kata umumnya. Juga ada yang kamu harus mengisi kata khususnya. Juga yang akan kamu kerjakan adalah mencari sinonim. Nah, ini gantilah dengan kata yang bermakna sama. Kan di bawahnya ada, di garis bawahi ya. Di sini sungguh elok pemandangan di Raja Ampat. Nah, elok ini cari sinonimnya ya. Ya, ini juga ada tugas ya. Ada sebuah bacaan, ada teks. Kamu disuruh merasakan teks itu melibatkan indera apa? Apakah pendengaran, penglihatan, indera peraba atau indera penciuman, ya diisi ya. Nah, yang terakhir, pelajari kembali materi tentang teks deskripsi. Juga sampai benar-benar paham ya. Juga pelajari tentang pemakaian huruf kapital. Ya, pelajari juga pemakaian titik, koma, tanda baca ya. Juga pelajari tentang penulisan kata bila disambung dengan awalan atau akhiran. Dan jangan lupa pelajari juga tentang kata depan.
Nah, anak-anak, semua yang tadi Ibu sampaikan tentang pemakaian huruf kapital, pemakaian titik koma, penulisan kata sambung, penulisan kata depan, dan seterusnya, itu semuanya modal dalam menuliskan teks deskripsi. Pelajari lagi ya, minggu depan insya Allah kita ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.